izin Madam. Saya pernah kesini Madam. Iya, Madam mohon izin saya ditemani Mas D untuk silaturahmi ke sini. Hanya ingin berkunjung dan jika diizinkan untuk berbagi cerita. Mohon izin Madam. Ya, silakan. Terima kasih. Danke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Nah, saat ini aku ditemanin oleh Mbak Nana dari Book of Nena dan juga Mas D. Ya, temenin ya Mas. Mumpung di Jogja ini. Iya, mumpung di Jogja jalan bareng-bareng. Saat ini tepat di belakang kami itu adalah salah satu rumah Belanda yang sudah terbengkalai ya Mas, dan berada di kaki Gunung Merapi. Nah, kalau rasa-rasanya udah langsung ngomongin rasa ya Mas, karena rasa-rasanya di sini itu masih dikelilingi pohon-pohon ya Mbak Nana, jadi masih nyampur energinya ketika kita masih berada di atas. Saat di atas masih nyampur karena ada yang dari alas, ada juga yang dari sekitar-sekitarnya. Nah, sebelum bahas rumah yang ada di belakang, kalau untuk Mas D sendiri mungkin ada yang bisa diceritakan karena mungkin sebelumnya pernah ke sini Mas? Pernah satu kali. Iya. Jadi ini memang kalau menurut cerita ya, rumah Belanda. Pemilik awalnya itu memang orang Belanda, kemudian ada suatu kejadian, nanti mungkin bisa diceritakan di dalam, lalu ditinggalkan. Nah, setelah kemerdekaan ya, rumah ini akhirnya jadi semacam pesanggerahan atau tempat untuk menginap mahasiswa-mahasiswa kalau ada event atau acara-acara yang bukan di kampus, di luar kampus seperti itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, menurut cerita banyak nih kejadian-kejadian yang aneh, ganjil, yang dikaitkan dengan hal-hal metafisik seperti itu. Dan yang mengalami katanya nggak cuma 1-2 orang. Kemudian setelah banyak kasus dalam tanda kutip ya, mungkin bisa kerasukan atau ada yang ketempelan atau mungkin melihat penampakan dan sebagainya, akhirnya ini ditutup seperti itu, tidak digunakan lagi. Kemudian hari ini bangunan ini masih berdiri Mbak. Saking apa ya, banyak beredarnya cerita jadi fenomenal, akhirnya malah jadi rujukan untuk bikin semacam konten-konten horor atau kayak wisata-wisata mistis ya gitu. Sehingga beberapa orang yang ada di Jogja dan sekitarnya itu kadang sengaja datang ke sini karena penasaran, mana sih rumahnya, mana sih, ada apa sih seperti itu. Kepo bahasanya. Ya, saat kita turun ke bawah pengen tahu lebih mendekat ya Mbak Nana, itu kebetulan pas di belakang kita ini dulunya jendela ya. Jendela itu disambut sama tuan rumahnya sendiri, seorang tuan ya. Tuan dan juga madam yang memang opa gitu. Kayak opa, iya, opa sama madam, dan keduanya memang tuan rumah ini yang ada di belakang kita ini. Dan tadi juga sempat ke Mbak Nana komunikasi, beliaunya madam ya Mbak Nana, dan udah minta izin. Tadi Mbak Nana ngerasain apa terus tiba-tiba trans gitu? Pas mau masuk sini ya? Kayak udah, jadi apa ya,
set gitu loh, cuman gitu doang udah. Iya, karena rasa-rasanya waktu kita berusaha mau masuk, aku bilang sama Mas D, masuknya lewat sini Mas, karena opa sama madamnya itu berdiri, mohon maaf, ini opanya dan ini madamnya, gini. Jadi seolah-olah aku kayak, ya karena melihat jelas ya Mas D, emang iya kita ngelewatin tuan rumahnya lompat dari jendela dan masuk ke dalam gitu loh. Makanya aku nanya, secara etika itu sudah tidak sopan. Gitu, makanya pas banget ketika mau masuk ya langsung madam yang menemui langsung. Dan juga alhamdulillah diizinkan karena lagi-lagi mau dimanapun tempatnya, mau ada cerita seangker apapun, vibe-nya senegatif apapun, katakanlah begitu ya Mas D. Tapi balik lagi ke hati dan pikiran kita saat datang tujuannya apa. Insya Allah kalau tujuannya seperti yang aku sampaikan tadi, kalau kita tujuannya hanya untuk silaturahmi ataupun berkunjung dan berbagi cerita sedikit, itu insya Allah diizinkan. Mbak Nana, Mas D, gitu. Jadi mungkin kita bisa coba masuk ke dalam. Nah, ini lewat mana dulu nih? Nah, kalau sekarang mungkin sudah bisa lewat situ. Iya, lewat ini ya, tempat yang sama. Tempat yang sama. Karena bukan gimana-gimana Mbak, tadi kayak ketarik aja gitu loh. Iya, dalamnya itu memang narik banget ya Mbak Nana buat segera ayo masuk gitu. Ibaratnya ya tuan rumah sudah di depan, kayak yang ayo masuk, jangan cuma di depan aja gitu. Cuman caranya kita jangan lewat jendela. Kayak orang pulang malam lewatnya jendela. Iya, jadi aku tadi ragu mau masuk, itu ragu gitu. Iya. Untuk saat ini Opa dan Madam sudah rada mundur ke belakang, jadi monggo, boleh. Yuk. Enak kalau ada yang bisa ngeliat gini, ada yang ini konfirmasi. Iya. Kita bareng-bareng Mas Dey. Aman, Mbak Indah? Aman insya Allah. Bisa Mbak? Iya Mbak Intan, jadi ini sebenarnya bukan ruang depan karena kita akhirnya masuk lewat samping. Mohon maaf buat ini pemilik karena kita hanya bisa masuk dengan akses yang ini. Aksesnya terbatas ya Mas D. Terbatas, beberapa pintu dan jendela sudah di palang-palang. Ditutup ya. Karena rapuh juga. Iya. Cuman kalau kita bicara bentuk apa ya, fasad rumahnya itu yang buka malah yang di sana depan tadi, iya, yang di depan di situ ya Mas D. Di sini yang kayak ruang tamunya gitu. Kayak tempat kumpul. Iya, kayak ini dulu nih aku langsung dapet ininya loh. Kayak ada sofa yang panjang itu loh. Sofa yang panjang di sini yang bisa buat duduk berapa orang gitu. Terus mereka sering ada kumpul-kumpul di sini, ada jamu-jamuan gitu di sini. Iya, jamu-jamuan di sini. Maksudnya bukan jamu minuman jamu ya, tapi karena di Jogja ya ada perjamuan di sini yang ngobrol. Karena aku melihat kayak yang ada berapa orang ngobrol, terus kayak minum pakai gelas, terus ininya merah. wine berarti. Oh, nggak ngerti. Pokoknya itu merah, warnanya merah. Tapi terus, ntar dulu sebelum ke sana lagi, aku karena udah dapet itunya Mas, yang selanjutnya itu. Jadi kehidupannya awal mulanya baik-baik aja ya Mas, Mbak Nana. Di sini kalau aku dapet residunya itu baik-baik aja ya, layaknya orang berkegiatan gitu, nggak ada konflik apapun. Mbak Nana dapat itu juga atau ada yang lain? Dapat kok, lagi dapat yang bahagianya. Ya, urut-urutannya begitu. Karena kita di sini itu Madam dan Opanya kayak nganterin ya Mas D, kayak ngawasin, Ya, ngawasin juga. feeling saya karena tadi yang di depan menyambut Madam sama Opanya, kemungkinan nanti ketika kita penelusuran beliaunya yang Dianterin, iya, justru mendampingi malah seperti mendampingi kayak yang kalian mau
tahu rumah saya ya gitu. Jadi kayak tour. Monggo, iya Tour kayak guide. dianterin Tapi justru. ternyata justru dianterin kayak yang ini dikenalin gitu ya. Lebih menerima, alhamdulillah yang positif. Cuman udah nggak enaknya nih. Karena setelah terlalu cepet ya, tadi bahagianya begitu berkumpul minum bareng, tapi langsung beralih dengan sebuah kejadian atau tragedi yang tadinya aku bilang keluarga ini baik-baik aja, tapi ini mulai muncul tragedi itu dari arah depan ya Mas. Jadi ada kayak berapa orang gitu dari arah depan yang tiba-tiba masuk, Geruduk gitu. ya tiba-tiba masuk ke sini. bisa depan bisa samping sih Mbak. Jadi kayak Aku ini ngelihat loh, ada, keliling. aku lihat ada sekitar 5 orang dari sana. Jadi lebih banyak dari sana, terus dari sana juga ada, dari sini nih, dari sini ada. Saya kok ini ya kayak dibingungkan gitu ya. Saya merasa dari sana. Aku ngerasain dari sini. Nah, Nah, Mbak Intan dari mana? dari situ sama-sama situ. Kalau aku ngerasanya kayak kita, jadi ada banyak posisi gitu loh. Iya, kayak di Posisi. Jadi kayak apa ya namanya? Dari sana ada, dari sana berbagai ada, sisi. dari berbagai sudut. Iya. Iya. Yang dari sana ini saya rasainya kayak bawa bedil. Mm-mm. Udah kayak Panjang, yang di segini snapper tuh, kayak yang gini. begini, iya. Yang dari sana ada 3 orang, yang dari depan 5 orang, yang dari situ 3 orang, dan yang dari sana udah begitu, iya. Yang ini tuh, yang aku dapat banget itu yang dari depan ini, yang 5 orang itu yang kayak yang tiba-tiba gitu, masuk ke dalam, masuk ke sini itu kayak terlalu cepat gitu ininya, dan Dobraknya. ya, dan waktunya memang malam, waktunya Iya, memang malam hari. Rumah ini itu di saat di zaman itu tuh terlihat mencolok karena mewah. Iya, pada waktu itu Mbak. Pada waktu itu sekitarnya mencolok, iya. pohon-pohon pinus. Iya. Kemudian ada rumah bagus. Megah loh Mas, Megah. ini 2 lantai ya kan Mbak, terus ininya juga khas dari Belanda, terus Aku lihat ada pajangan-pajangan keramik gitu. ya kayak pajangan keramik, terus ada lukisan juga, dan kebetulan madam ini, aku kayak ngobrol sama madamnya ada di sebelah situ. Madam ini suka bunga Mbak, jadi suka ngasih bunga itu ke dalam vas gitu, vasnya begini, iya diganti, diisi air terus dikasih, itu di situ ada bunga, jadi selalu wangi gitu ruangannya. Dan terlihat mencolok karena memang di antara pohon-pohon yang banyak itu ruangan ini kan terlihat megah, terus terang Mbak. Iya. Dan lampunya itu bukan yang putih terang, itu kayak apa sih? Kalau aku ya lihatnya kayak lampu yang kuning itu, tapi bagus gitu loh. Iya, Kayak rumah-rumah iya. besar tapi pakai yang kuning-kuning gitu. Setiap saat itu menyala gitu loh Mas Dev, bisa dibayangkan kan? Gampang ini ya, gampang diintai ya. Iya. Dan orang-orang yang datang ini tuh kayak yang udah direncanakan gitu. Oh iya, sampai Karena dikepung. udah diintai. Udah lama gitu merencanakan itu. Benar. Mbak Nana mau nambahin? Enggak. Baru dapat itu sama. Malahan apa ya? Ada yang kayak ngelempar apa namanya Mbak, kayak bukan botol tapi keluarnya tuh api gitu lah Mbak, gitu ke rumah. Molotov. Molotov. Tahu namanya apa? Jadi botol kaca ada kayak sumbunya, di dalamnya ada kayak bahan bakar minyak, entah minyak tanah atau apa. Ini disulut, dilemparkan, nembus kaca, botolnya pecah, dar, nanti Pecah gitu. kebakar. Oh, ada yang melemparkan itu dari depan Sini. samping. Jadi kayak ini ya puzzle ya. Jadi kalau dirangkai itu Mas D kan dapetnya yang dari sana. Iya, dan ya nggak kan? masuk Mbak. Iya, Cuman kayak berjaga begini aja, gitu kan, kayak yang iya udah siap gitu kan. Yang depan itu yang langsung masuk. Nah, yang sebelah sini dapetnya Mbak Nana. Yang sempat dilemparkan kena kaca Mbak.
kena dan itu masuk ke sekitaran sini gitu. Tapi untungnya nggak ada orang di sini. Di situ ada ruangan lagi nggak sih, Mas? Ada. Ada. Mau pindah? Ya, Di sini udah selesai Sudah. ceritanya. Sudah Oke, di sini silakan. sudah. Tunggu-tungguan nih siapa yang duluan ya? Saya duluan. Misi. Ini opsional ya. Sebentar. Mau ke sini dulu atau ke sini dulu? Kita harus putuskan dulu. Ke sini dulu. Mana? Sini. Kesana dulu. Oke. Iya. Mbak Intan mau gimana? Di sini narik banget ya, Mbak. Iya, Makanya makanya. saya begini Narik, Mbak. nariknya tapi narik galak gitu. Di sini boleh, Di Mas. sini. Ininya udah gini ya, Mas Dev. Ini bahaya. Hati-hati, Mbak Nana, Mbak Intan. Ini kan apa namanya ruangan setelahnya ya, Mas Dev. Tetap narik ya. Nah. Kita ke arah sini tapi sininya tuh narik banget. Gimana? Mbak Nana. Mbak aja sebelah situ. Ada yang duduk. Enggak, saya ngerasanya kita emang dikepung. Ya. Ya udah, gimana lagi gitu loh. Karena kita udah terlanjur ibaratnya udah terlanjur masuk. Udah terlanjur gitu. masuk. Tapi yang aku penasaran ini Mas D, kan di bangunan ini itu kan udah gonta-ganti ya, kayak yang tadi Mas D bilang. Itu kenapa yang dikasih ke kita itu justru yang awalnya, yang memang saat jadi hunian di sini. Kenapa ya? Dulu waktu saya pertama kali ke sini nggak seperti itu urutannya. Jadi mundur dari yang aktual dulu, kemudian mundur baru sampai ke yang kolonial, ketemu sama yang opa sama madamnya. Berarti opas dan madam itu di era-era tahun berapa itu Mas D? Pra kemerdekaan, jauh sebelum. Ini lama kok sebenarnya bangunan ini. Kalau ini ya rasa ini sudah dipugar beberapa kali. Bangunan awalnya itu nggak persis seperti ini. Ada yang ditambahin, ada yang di. Iya. Lagian ini kan ada, kalau bangunan asli Belanda kan jarang kita lihat. Iya ada plafon ini seperti ya. ini, kayak gitu. Iya benar, tadi pas lagi masuk aku juga langsung lihat gini, ini kayaknya baru deh, nggak begini. Mungkin asli yang atasnya kali ya. Udah di iniin ya. Iya. Sama yang keropos ini biasanya kan bangunan kita itu. Iya betul. Benar-benar. Khasnya itu ya. Cepet keropos. Iya. Kalau Mbak Nana ngerasa ini nggak? Bukan cuman opa sama madamnya, tapi ini kayak keluarga besar. Iya ada keluarga Ada besar. pribuminya juga. Iya ada. Kemudian banyak sekali sebenarnya yang menghuni di sini. Ada yang tinggal di sana, ada yang Iya, bener. Nggak cuman berdua yang madam dan opa itu kan. Kebetulan madam dan opa itu iya. Karena makin kesini kayak kita tuh kayak ada di antara banyak orang. Ada juga yang barusan itu keluar dari situ. Sempat berdiri yang lama di situ. Pakai baju merah, tapi kayak gaun. Bukan yang sering terlihat miske atau apa, bukan. Karena dari looknya aja udah berbeda, itu pakai baju merah kayak ini loh Mas, apa sih? Renda di sini. Renda di sininya. Victorian gitu ya. Iya, khasnya itu. Terus sempat berdiri di situ kayak yang memperhatikan kita. Jadi nggak beranjak turun ke sini, enggak. Oh, itu ada tamu. Kayak gitu. Aku dapat itu. Mbak Nana di sini dapat residu memori atau energi apa di sini? Tapi mungkin nanti aja kali ya atau gimana, tapi yang Kayaknya kita sepemikiran deh. Telepati ya. Apa ini? Sekarang boleh sih Mbak. Mbak duluan. Loh. Enggak sih, kalau aku mungkin agak maju ya, dalam arti kata kejadian tragedinya itu agak mengenaskan. Iya.
Dan maaf banget gitu kalau aku melihatnya memang ini itu apa ya, mereka bukan hanya untuk mengambil apa yang ada di sini, Ya, tetapi menghabisi yang ada di sini. benar banget Mbak. Itu tadi makanya yang kita baru di ruangan depan, kok bahagianya cuman cepet ya dikasihnya gitu loh, kayak yang cuma sekilasan doang, habis itu langsung diambil energi yang bagian yang tragisnya Dan itu. itu tadi kenapa aku nggak mau masuk pasti tadi di awal, itu kayak yang dari situ lari duk, 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 itu jadi kayak orang mau sembunyi gitu Iya, Bang. Itu langsung lari Cepet gitu. banget kan Mbak? Ya itu Siapa tadi yang itu yang dari depan Mas D. Itu siapa yang lari? Mereka yang mau merampok dan menghabisi itu. Yang aku bilang 5 orang dari depan itu kayak yang langsung wuk gitu. Itu masuk yang termasuk naik ke atas ini. Larinya tuh kedengeran banget gimana sih di tangganya ini loh, kayak yang deg 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 Iya, gitu. lari yang Ya nggak sih? ini aku masih berasa nih mereka lari Di sininya kan, di ininya tuh berasa banget lari yang mereka langsung wuk, kayak yang ya bisa dibayangin kita di saat malam kondisi yang tadinya sepi, lengang gitu, tiba-tiba yang ada banyak orang yang masuk dan kejadiannya itu cepet banget. dan itu maaf ya, tapi apa sama apa enggak aku nggak tahu ya Mbak Intan. Tapi ketika Madam dan Opa itu mengakhiri hidupnya, dalam arti kata dipaksa mengakhiri hidupnya, itu agak sedikit aku lihat ada kayak goresan gitu loh Mbak, Sayatan, sayatan. bukan goresan, Iya, tapi sayatan. Sebelah sini. Aduh, aku nggak mau terlalu dalam. Di sebelah sininya, iya, itu sama Mbak. Dan itu sepertinya itu terjadi di atas, Ya. di lantai atas, bukan di sini. Dan juga di tempat ini dari belakang tuh kayak gitu loh, Mas D. Berasa nggak sih? Mas D di sini ada yang mau diceritakan? Kayaknya udah langsung. Enggak sih. Enggak Cuman sih, ini, baru cuman- memilih. Iya, Ya. kayak audisi gitu loh. Ya, Banyak memang banget memilih. ini. Banyak banget, memang harus Nggak bisa dipilih. ini, nggak bisa digambar semua. Cuman saya Jangan, malah Mas D. ketarik ini yang tadi Mbak Intan Yang aku ceritakan di Almira. situ, iya. Siapa itu? Aku ngerasa itu anak perempuannya sih Mbak. Perempuan tapi sudah usia dewasa. Usia di atas 20 sih Mas, tapi dia belum sampai menikah? 30. Iya, belum sampai 30. Ya 20-an awal kayaknya. Aku sih dapat angkanya 24. Aku dapat angkanya 24 dan dia masih ada di situ. Dengan memang dari begitu banyak orang, dia tuh kayak yang paling dominan di sini dan paling ingin eksistensi, Mas D. Oke. Jadi benar kalau Mas D memang kok ininya ke Connect-nya ke situ. dia. Heeh. Ininya juga dia tuh memperlihatkan kalau yang lain di sini, iya detailnya itu dia sangat-sangat memperlihatkan kayak baju yang dipakai, warnanya tuh merah-merah ini loh. Mirip kayak yang minuman di depan tadi Kayak yang aku wine. bilang, iya. Wine kan warnanya begini. Oh, kok bisa sama? Iya kayak gini. Relate ya sebenarnya. Jadi kadang gitu ya Mas D. Iya. Jadi kayak kita datang atau penelusuran di suatu tempat, kadang sengaja atau nggak sengaja itu ininya kostumnya bisa selaras gitu. Balik lagi yang perempuan ini Mbak Nana juga dapat nggak yang ada di situ? Dia masih ada di situ. Dia masih ada di situ. Masih kok. Itu termasuk familinya atau Enggak loh, kamu kok kayak antara yang iya enggak. Kenapa Mas D? itu masih familinya? Iya masih. Masih. Itu sebenarnya gaunnya itu memang warna merah anggur atau Ada kecampur? sesuatu. Kayak ada gradasinya. Bukan itu Kalau aku bilangnya maksudnya. gradasi Oh, iya. Soalnya aromanya Bau ya nggak Mas. bisa dibohongi. Baunya tuh anjir, amis. Jadi dia kayak saat sekarang ini menampilkan, saat keluar itu menampilkan mukanya,
menampilkan wajahnya yang cantik. Pertama, Mbak Nana udah langsung lompat ke situ. Pertama masih cantik, masih dengan gaun, bukan gaun, dress mungkin ya, dressnya. Terus tapi lama-kelamaan kayak yang menunjukkan ini loh muka terakhirku, gitu nggak sih? Makanya Mas D tadi bilang itu merahnya asli atau enggak gitu ya Mas D? Ada bercampur. Iya. Campur apakah itu? Campur itu Darah. Nah, Karena baunya lama-kelamaan dia ngasih aromanya terus. Karena yang lain ini nggak biasa-biasa aja gitu, cuman si dianya ini kayak anaknya ya Mbak. Makanya tadi aku bilang anaknya. gimana? Mau kita dekati atau? Boleh kita ke sana. Boleh. Karena kalau di sini saya Ininya ketarik ke sana, iya, yang di sana WC tuh itu kuat ada banget. apa namanya? Nggak tahu ada sesuatu Yang yang tidak enak. nggak enak, jijik gitu loh, Yang Kak. bau Iya. juga, yang bau juga, iya. Ya udahlah ya. Monggo Mas D. Mau naik? Memungkinkan buat naik Saya atau cek enggak? dulu ya. Permisi. Di sini bisa ya. Mana Mbak Nana? Oh, Bisa Mas D. bisa. Tapi Tapi nggak usah rada ini lama-lama. ya, nggak usah terlalu masuk kali ya. Nggak usah lama-lama di sini. Karena ini plafonnya sudah seperti ini. Mas, Ini ada tempat tidurnya. di sini aja kali ya. Ini Jangan Mas. Ini ada lampu juga di sini deh. Ini Mbak Nana. Mbak Intan mau teman? Nggak apa-apa di sini. bentar ya, saya mau cari peralatan dulu. Silakan. Monggo, kalau monggo mau Mas D. Iya. disambung ceritanya. Ini tuh ruangan apa ya? Kok kayak kamar bukan sih? Enggak, bukan. Apa? Bukan kamar sih menurut aku enggak. Rada ke sini Mbak. Mas D mungkin bisa rada mundur. Ini itu yang tadi aku bilang kayak bukan garasi apa sih yang belakang. Yang Dapur dulunya. kotor kayak gitu lah Mbak. Oh iya 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 iya. Kayak kalau di satu rumah ini yang paling belakang ya, bisa buat aktivitas. Oh kamarnya di atas ya Mbak? Iya Kamarnya di atas, ya. Jadi ini kalau misalkan kalau kita zaman sekarang mau buang sampah, mau apa, kalau tamu kan lewat belakang, tamu kan lewat depan. Nah, depan, iya. Tapi ini pintunya asli enggak ya? Udah ini Sepertinya udah udah ditambahin udah semua. berubah ya dari ininya. Aku nggak tahu ini ruangan apa, tapi kayak di situ tuh kayak ada meja. Di sebelah situ di pojokan situ Mbak, ada meja oval putih di situ. Terus ada iniannya tuh ukirannya ukiran bunga gitu loh. Terus kakinya khas banget gak sih, bisa Lingkar. gambarin? Ya, heeh. kaki-kakinya Kakinya gini, iya di situ ada meja di situ. Jadi bukan kamar ya. Tadi aku sempet nggak usah ngeliatin lubang situ deh, nggak jadi. Aku Apa pengen, namanya? iya itu dari luar ya Mas. Mm-mm. Itu dari luar, itu dari sekitaran sini, dari yang pohon-pohon itu. Aku pengen ini loh Mbak. Pintu ini kemana? Ke depan ya? ke depan. Ke depan. Karena kayak ada yang lewat sini juga. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini apa namanya? Kelelawar Hewan ya? malam kelelawar. Ada kelelawar. Kalau nggak salah. Kalau Iya. benar ya. Bener kelelawar. Kelelawar. Kayak ada yang lewat sini juga soalnya. Si orang yang di luar tadi itu Mas D. Tapi yang perempuan ini itu masih ngasih terus. Maaf ya Mbak, aku kok ngerasa kayak dia di Diseret ya? Iya, diseret. Mm-mm. Tapi itu udah dalam keadaan berdarah. Si ini kayaknya Madam sama Opa ini nggak cuman punya satu putri. Iya, banyak Iya. kok ini kayak keluarga Kayaknya besar bukan gitu. satu-satunya. Tapi aku nggak ngelihat yang lain, tapi yang ini yang paling Lebih mencolok. ya mungkin, atau ini ya tragedinya apa yang dia alamin. Iya, karena yang beberapa anaknya itu maaf kata sekali ini langsung
udah Mm-mm, gitu. Tapi kalau yang ini itu menderita Ya, dulu. tersiksa. Iya, Tersiksa karena dulu. dia nggak langsung meninggal. Terus ada ini Mbak, Bayatan apa sih? di sininya Robek. tuh keluar darah Mas D. Kayak dipukul Iya, keras terus pendarahan gitu Iya, kan. sama ya Mas D juga dapat itu kah? Ini lagi proses. Lagi proses. Kita tethering. Jadi di sininya tuh kayak ada sesuatu yang dipukulkan ke kepala. Jadi kayak bertubi-tubi ya Mbak Nana. Aman? Aman, tenang. Ini mau yang saya tangkap kayak gaun tidur, gaun Iya, malam. iya. Jadi dia sepertinya udah mau tidur, udah Iya, ngantuk gitu karena ya. di sini kecil Mas D. Kayak baju tidur. Iya, baju tidur. Dress, makanya aku tadi bilang bukan gaun. Gaun malam, gaun bobo. Bobo. Jadi dia dipukul sesuatu yang kaca. Nah itu mukulnya itu maaf ya Mbak ya. Jadi yang tadi Mbak bilang meja itu Yang di situ posisinya si yang jahat itu ambil sesuatu dari situ kan. karena dia nggak mau diem, dia berontak. Berontak terus. Iya, sama. Nggak janjian ini ya, nggak ngobrol dulu. Kita baru datang langsung masuk ke sini dan itu yang kita ceritakan benar-benar dari residu memori ya Mas D. Ya. Memori seperti dan itulah energi kira-kira. ya, karena campuran, karena ada sesuatu di atas meja itu. Kalau aku dapatnya sih bukan botol tapi kayak vas bunga. Oh iya, bentuknya kayak Vas bunga. Iya, begini iya. Ibunya suka ganti-ganti. Ganti-ganti bunga. Iya, aku ngelihatnya kebanyakan bunganya warna putih, seringan warna putih gitu. Jadi tadi kan kita ini ya Mbak, lebih dikasih visualnya yang mungkin ada dramanya dibandingkan Madam dan Opanya. Ini aku ya walaupun sama-sama ada di saat kejadian, cuman yang satu ini lebih dominan. Nah yang setelah dipukul vas bunga itu tadi ya Mbak Nana, itu kayaknya nggak berhenti di situ, karena sempat kayak yang Mbak Nana bilang diseret itu. Dan juga dilecehkan nggak sih Mbak? Iya, itu Iya aku kan? nggak berani nyebut ya karena kan takut Iya, salah iya. dari tadi. Karena sempat kalau yang aku lihat itu, karena dia ngasih terus nih Mbak, kayak yang dilecehkan, terus ada pemukulan juga. Karena sininya itu kayak yang kenapa gitu, di sini sakit gitu. Ini kaki pas lutut kanan ini loh Mbak, tapi dari belakang. Jadi itu karena dia kan nggak mau jalan nih Mbak, jadi kayak Dia berontak. gitu loh. Iya, dia berontak, Dan makanya orang yang pakai itu pakai large yang ininya tinggi. dan itu yang kayak Sepatunya aja udah berat gitu kan, segini, terus dia kayak yang nendang gitu. Terus makanya di sininya tuh kayak yang sakit gitu. Dia ngasih sedetail itu, dan tangannya juga berdarah Mbak Nana. Jari-jarinya ya. Iya, jari-jarinya itu berdarah. Mbak Nana sama Mbak Intan dapat ini nggak sih kayak nama gitu atau? Kalau nama sih aku sempat nyari tahu, depannya C, inisialnya C. Oh gitu. tapi lebih kayak ring kan. Enggak dia enggak. Mas D juga dapat Iya C kayak C sama. Catherine, Caroline atau Dia ring gitu. Ah. Ya, ring. Aku nggak tahu. Katarina, kayak Catherine. Tapi ketika kita sebut itu kayak dijawab gitu loh. Iya. Nah, kayak gitu. Catherine. Catherine. Iya. Dia ngeja C H A T E CHATERINE, itu yang dia sebut. Jadi dia awal mulanya ngasih C, terus lama-kelamaan ke belakang Catherine. Saat disebutkan kayak dia yang nyautin ya. Iya, dijawab kayak gitu. Oke, ini kayaknya energinya sudah cukup buat saya gambar. Iya. Cuman nanti saya minta izin gambar ditunjukin di lokasi lain karena Boleh, karena nggak di tempat ini tempatnya. Benar dengan Catherine? Iya.
mohon izin saya Intan dan Mas D untuk bersilaturahmi ke sini ya. Cantik. Iya. Ada yang mau disampaikan ke kita? Mama ya. Benar dengan Catherine. Ya, terima kasih Catherine sudah menerima kami untuk bersilaturahmi ke sini. Mama, ya. Nyari mama. Ada yang mau disampaikan? Oh, ininya. Apa? Iya, sebelah kanannya dia bercerita sakit di sebelah sini. Datang, ada yang datang. Ya, ada yang datang. Oh iya, ingin menguasai mama. Ingin menguasai hartanya Dedi. Iya. Iya. Udah sembunyi. Udah sembunyi. Ketemu. Ya, mencoba untuk lari nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Ya. Pisau. Ya. Iya. Nanti kita bantu doa ya. Semoga bisa membantu sedikit mengurangi sakitnya. Kita doakan untuk Mama dan Dedi. Sudah ya? Ada yang mau disampaikan lagi? Catherine. Sudah cukup. Nanti kita bantu doa. Kita terima kasih Catherine sudah bersedia cerita dan menerima kami. Ya, nanti kita doakan untuk Catherine dan Mama Dedi, semua yang ada di sini. Kita kabarkan juga nanti buat Catherine Terima kasih. dan ke udah yuk. Ya, Habis ini kita Yuk, pindah. kita ke Udah depan. saatnya pindah. yuk. Monggo. Nah itu tadi Mbak Nana, padahal kita udah mau beranjak buat udahan dari situ ya, tapi kayak nggak mau yang tinggalan, ntar dulu nih gitu. Yang Mbak Nana waktu mediumisasi itu yang terlihat apa informasinya? Yang terlihat informasinya itu adalah dia ini anak remaja ya, dalam arti kata mau usia dewasa, dari remaja ke dewasa gitu. Dan memang dibilang dia ini nggak punya adik, tetapi dia punya kakaknya banyak. Dan posisinya dia ini sedang berada, tadinya dia berada di ruang ini, terus karena itu dia lari, dia ngumpet ke belakang. Tapi ternyata dia ini kayak ketahuan gitu. Terus
maaf kata bukan maksudnya ingin membicarakan dia, enggak. Tetapi pas ketika ketahuan itu dia kan ketahuan terus ditarik terus dipukul Iya, pakai vas vas itu, bunga. vas bunga. Dan setelah jatuh mungkin entah nafsu dari mana keluar itu Ininya soalnya rada naik, Mbak. Ininya apa, dressnya dressnya. itu Jadi sempat apa Mbak bahasanya, dilecehkan. dilecehkan Ya. gitu. Jadi setelah kayak gitu kan dia berontak ya karena tidak terima diperlakukan seperti itu. Tapi dia itu masih memikirkan ibunya di Mama, atas. makanya mama gitu. tuh, Iya. Terus sama ayahnya atau apa aku nggak ngerti ya, pokoknya dia ada sebut itu. Dedi. Dedi dia tadi bilang. Terus udah kayak gitu dia ini ngelihat orang tuanya pun juga aku nih alurnya maju mundur loh Mbak. Iya. Dia ngasihnya. Karena itu ingatan dia. Terus dia ngelihat apa sih kayak benda tajam itu apa, pisau ya, Pisau. di ini kan ke Oh iya. orang tua. Tadi sempat bilang gitu ya Mas D, ambil pisau. Iya. Sebenarnya sangis tadi. Iya. Kalau Mas D yang digambar ini kebetulan relate ya Mas D. Iya, nanti bisa dikonfirmasi sama Mbak Intan sama Mbak Nana. Tadi ketika apa ya, nggak ada unsur kesengajaan. Iya. Waktu saya begini, Mbak Nana langsung pegang ini lama-lama terus Iya. trans seperti itu. Itu saat pegang udah masuk sebenarnya. Jadi kayak dia ini Catherine ya tadi ya. Catherine ini kayak sedih campur senang gimana sih, jadi ngelihat ya dia. maaf ya Mas D. Jadi ngelihat wajah ini aku dulu cantik kayak gitu. Jadi ini yang digambarkan Mas D ini sebelum kejadian itu yang dia alamin. Jadi aku dulu cantik, saat aku bilang cantik gitu dia bilang tidak lagi karena sudah ada darah di sebelah kanan gitu. Ibarat kata sejam sebelum kejadian ini. Iya, sebelumnya. Dan memang dia pakai gaun tidur karena Iya. mau Udah kayak mau tidur jamnya gitu. istirahat. Iya benar. Mas D sendiri saat menggambar ini apa yang dirasakan Mas D? Yang pertama cepat banget karena tadi ketika ketarik ke ruangan itu, masuk di ruangan itu langsung saya gunakan untuk menggambar, fokus ke kertas, kemudian mengalir aja seperti itu. Bentuk rambut, kemudian raut muka dan sebagainya. Ada kayak lipatan-lipatan renda-renda Iya, di sininya ada Wakitut rendahnya gitu loh. sampai depannya sini. Iya sama ini Mas D. Ini sama. Makanya aku tadi pas lagi pindah ruangan dia yang langsung muncul di yang pintu dekat tangga kecil itu. Cuman vibes-nya ini kayak sedih banget gitu loh. Iya, iya sedih. Ibarat Cantik. kata dia juga anak saya karena bontot ya, Iya, jadi bontot. sayang sama kakaknya, sama mamanya. Iya. Mas D saat gambar biasanya rasanya tuh kan beda-beda. Kalau yang ini rasanya dapatnya apa? Ada ini sih Pak. Nanti tolong dikonfirmasi ya. Ada gangguan sebenarnya Si Catherine ini. di sekitar Belakang. saya. Entah Oh, belakang, dari entah saat ini menggambar dan ya dari sebagainya. belakang. Saya agak ragu ini kenapa Catherine atau tadi saya belum tahu namanya ini noninya kenapa kok rasanya kayak gini, apa sudah tercampur energi-energi yang negatif atau kayak bermutasi menjadi sosok astral di sini yang katanya dominannya negatif atau seperti apa kok. Kalau hanya sebatas residual energi, nggak ada sensasi kayak gangguannya kayak di toel-toel, dicubit-cubit, ditusuk-tusuk kayak gitu loh. Iya. Tadi aku Apa sih bilang itu? ke Mbak Nana kayak wung-wung gitu ya. Itu dari yang ruangan yang kita nggak ke situ tadi Mas D. Jadi dari masuk terus ke sana terus ke kanan. Iya. Karena energinya bisa dibilang galak sih di situ dan memang bisa dibilang negatif di situ. Sama Mbak Nana. Iya. Ya. Tapi yang ini digambar sebenarnya Catherine dalam tanda kutip asli atau Asli. bukan asli? Asli. Hmm. Dudukan ngomong asli ya. Asli Gitu ya. kebetulan asli Mas D. Dan dia senang campur sedih itu karena terlihat cantik tapi aslinya udah enggak. Jadi di setiap tempat itu
ada cerita ya Mas D, Mbak Nana. Jadi kita bisa belajar juga dari tempat yang kita telusuri ini. Mungkin cukup ya Mas D, Mbak Nana ya untuk penelusuran kali ini. Terima kasih sahabat Jurnal Intan Indigo. Terima kasih Mbak Nana, Mas D. Dan jangan lupa support kami terus, subscribe, like, share YouTube channel Book of Nena. dan juga Jurnal Intan Indigo dan juga Kisah Tanah Jawa. Ada proyek apa nih Mas D, Kisah Tanah Jawa? Kebetulan akhir-akhir ini kita lagi ada proyek mau promosi buku karena kita ada satu buku baru, Ya. sebenarnya sepasang, satunya Sihir Mesir Tanah Jawa, yang satunya lagi Setan-Setan Menggugat. Nah ini Ya, saya mau mungkin bisa spoiler. ditunjukin bukunya Sama seperti apa. Mbak Intan. Ya, Jadi buku baru kita nanti akan seperti ini. iya. Setan-setan menggugat. Ini lanjutannya yang sebelumnya ya Mas Iya, D? masih satu pasang dengan Iya. yang Sihir Mesir. Dan Dan- akan launching kapan Mas D? Nah, buat teman-teman yang penasaran kapan launchingnya, rencananya kita launching di bulan Oktober, tapi tepatnya kapan nanti akan diinfokan di sosial media Ya. Kisah Tanah Jawa. Makanya jangan lupa follow Instagram Kisah Tanah Jawa Sama dan Facebooknya juga, juga. ya ada Facebooknya juga dan juga subscribe YouTube channel Kisah Tanah Jawa. Terima kasih Mas D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam Rahayu.